Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mengawali kehidupan kita pada pagi hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan lewat Refresh Jemaat Sion Penajam edisi Rabu 3 Februari 2021. Sebelum itu, mari kita berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau memungkinkan kami untuk menikmati hari yang baru dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, kami akan mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran-Mu sebagai penuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau bersabda ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, dari Mazmur pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-8. Mazmur 28 ayat yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pokok perenungan kita pada pagi hari ini diberikan suatu penekanan atau satu tema yang berbunyi Tuhan adalah benteng bagi kita. Tuhan adalah benteng bagi kita. Jemaat kekasih Tuhan, ketika Daud dalam kehidupannya, dalam perjalanan aktivitasnya atau menjalani kehidupannya setiap hari, Daud memiliki pengalaman yang luar biasa. Dia memiliki pengalaman yang luar biasa dalam menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Ketika melayani Tuhan dan mengalami masa-masa suram dalam kehidupannya, ia tetap menguatkan hatinya untuk percaya dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan sebagai juru selamat yang satu-satunya. Jemaat kekasih Tuhan, kepercayaan dan pengharapan Daud kepada Tuhan terbukti dalam kehidupannya. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Itulah sebabnya Daud tetap berkata dalam kehidupannya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Daud juga menambahkan bahwa Tuhan adalah benteng keselamatan baginya. Bahkan Tuhan sendiri menyatakan kepada Daud bahwa dia adalah benteng. Bahkan kepada umat yang percaya kepadanya, bahwa dialah atau Tuhan sendiri yang menjadi benteng dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan seperti yang ada tertulis
di dalam puri-puri bait Allah, memperkenalkan dirinya sebagai benteng keselamatan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika berbicara tentang benteng, pikiran kita pasti terarah kepada hal yang berhubungan dengan perang. Apa itu benteng? Arti dari kata benteng adalah satu bangunan atau tempat untuk berlindung atau tempat bertahan dari serangan musuh, atau dinding atau tembok untuk menahan serangan musuh. Apa maksud Tuhan mengatakan dirinya sebagai benteng? Hal ini untuk menegaskan bahwa Dia akan memberikan perlindungan yang sempurna kepada anak-anaknya. Bahkan Dia akan memperlakukan kita seperti biji matanya sendiri. Firman Tuhan berkata, sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Jadi apa yang perlu kita takutkan di sini? Memang perjalanan kekristenan kita bukanlah satu perjalanan yang bebas dari satu ujian atau dari tantangan dari musuh-musuh kita. Musuh kita yang paling utama adalah iblis. Iblis selalu berusaha untuk menyerang kita dari sisi kehidupan kita dan selalu berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang akan atau yang dapat ditelannya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan kita melalui doa yang sungguh-sungguh yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena doa adalah merupakan napas bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita jangan takut. Mari kita hadapi semuanya ini dengan iman yang teguh, berserah kepada Tuhan dan percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Niscaya kita akan aman dalam perlindungannya, karena sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanannya. Jika Tuhan yang menjadi benteng hidup kita, ada jaminan keamanan bagi kita yang pasti. Karena itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan dan jangan pernah hidup di luar Tuhan. Apapun yang kita alami atau hadapi dalam kehidupan kita, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan selalu mendengar dan menjawab doa-doa kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memperdengarkan sabda kebenaran-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati ya Bapa, agar firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami, di dalam menjalani dan di dalam melakukan tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa di dalam surga,
Kami berdoa buat kehidupan anggota jemaat-Mu yang saat ini mungkin berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang berada di dalam kesusahan, Tuhan hiburkan. Dan yang berada di dalam kelalaian, Tuhan ketuk batin mereka. Sehingga semuanya ini ya Bapa, boleh senantiasa menyerahkan dan pasrahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan kami semua, ajar kami ya Bapa, agar senantiasa berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang mengalami sukacita pada hari ini. Baik itu ya Tuhan, atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa juga buat kehidupan atau buat pemerintah, bangsa dan negara kami. Buat dokter dan para medis yang senantiasa melakukan tugas kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada semua anak-anak-Mu yang melakukan tugas ini, terutama buat pemerintah bangsa dan negara kami, agar mereka boleh memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga dalam bangsa dan negara kami ini senantiasa aman dan nama Tuhan yang senantiasa dikumandangkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa ya Bapa, buat kehidupan jemaat-Mu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bahkan apapun yang dilakukan, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan anak-anak kami, keluarga kami yang terpisah daripada kami karena pekerjaan, karena studi mereka. Tuhan pun hadir di mana mereka melakukan aktivitas mereka, sehingga ya Tuhan, mereka juga senantiasa menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa di dalam surga, berkati usaha rencana kami ke depannya ya Bapa, serta Engkau ya Bapa, campur tangan di dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau ampuni dosa kami ya Bapa, dengarkan kami dan sahuti permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Demikian refresh kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat pagi dan shalom. Tuhan memberkati kita semua.